Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid, memasuki bab yang ke-5. Penulis kitab At-Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid, Al-Imamul Allamah, Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, rahmatan wasi'ah, menyebutkan Babud du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Bab ini menjelaskan kepada kita kewajiban dan keutamaan mendakwahkan tauhid yang terkandung di dalam kalimat syahadat la ilaha illallah. Dan ini adalah suatu penyusunan bab yang sangat bagus, karena di bab yang pertama beliau telah menjelaskan tentang kewajiban mentauhidkan Allah. Di bab yang kedua dan ketiga beliau menjelaskan tentang keutamaannya, kedudukannya yang sangat tinggi. Dan bab yang keempat beliau telah menjelaskan bahaya dosa syirik. Kalau kita sudah mengetahui urgensi tauhid dan bahaya syirik, maka sepatutnya kita mendakwahkan tauhid dan melarang manusia berbuat kesyirikan. Jadi, susunan bab yang beliau sebutkan ini sangat baik, sehingga kita harusnya lebih mudah memahami bahwa mendakwahkan tauhid termasuk kewajiban yang terbesar yang ada di pundak kita. Sebagaimana diperintahkan di dalam dalil-dalil yang beliau sebutkan. Kita masuk pembahasan dalil yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, inilah jalanku, yaitu aku mengajak kepada Allah, mengajak manusia mentauhidkan Allah dan menaatinya di atas basirah, di atas ilmu yang terang. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Yaitu orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah, mengajak untuk mentauhidkan Allah dan taat kepadanya berdasarkan ilmu. Dan Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukannya. Surat Yusuf ayat ke-108. Inilah dalil yang pertama dalam bab ini. Di dalam ayat yang mulia ini banyak sekali pelajaran penting. Yang pertama terkait dengan bab yang kita bahas. Para ulama mengatakan ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita kewajiban mendakwahkan tauhid bagi setiap muslim. Kenapa? Karena setiap muslim harus menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan beliau diutus ke muka bumi ini untuk berdakwah. Bahkan ditegaskan dalam ayat ini, Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah berdasarkan ilmu. Jadi, barang siapa yang ingin menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, maka dia harus berdakwah.
Makanya jemaah sekalian, di sini kita juga bisa memetik pelajaran. Dakwah itu bukan khusus kewajiban para ustadz, para ulama, para kiai, para penuntut ilmu, tapi setiap muslim sesuai dengan kemampuannya. Nggak harus menjadi ulama dahulu, nggak harus jadi ustadz dulu, nggak harus bisa ceramah, bisa pidato. Kita mengetahui satu ayat, satu hadis, satu nasihat ulama, itulah yang kita sampaikan. Sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Dan jemaah sekalian, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, siapa lagi yang melanjutkan tugas beliau selain umat beliau? Dahulu Bani Israel, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullama halaka nabiyyun khalafahun nabi." Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyyun khalafahun nabi. Dulu Bani Israel dipimpin oleh para nabi. Setiap wafat seorang nabi, Allah gantikan dengan nabi yang lain. Tapi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, bahkan setelah beliau diutus, tidak ada lagi nabi dan rasul yang lain. Maka setelah beliau wafat, siapa lagi yang melanjutkan tugas beliau selain daripada umat beliau? Karena itulah jemaah sekalian, kita ini umat Islam menjadi umat yang terbaik. Sebagaimana firman Allah, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, karena kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah. Ini karakter umat yang terbaik. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kemungkaran. Dan sebesar-besarnya kema'rufan adalah mentauhidkan Allah. Begitu pula sebaliknya, sebesar-besarnya kemungkaran adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, amar ma'ruf nahi mungkar yang paling wajib adalah mengajak kepada tauhid dan melarang syirik. Dan inilah misi utama diutusnya seluruh nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana sudah kita bahas ayatnya di bab yang pertama, dalil yang kedua, surat An-Nahl ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah tagut, jauhilah semua yang disembah atau dituhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, di sini juga kita bisa memetik pelajaran. Dakwah adalah amalan yang sangat agung. Pahalanya sangat besar. Karena ini adalah tugas para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Orang-orang yang paling Allah cintai. Manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Bahkan makhluk yang terbaik. Allah utus mereka untuk satu tugas. Mendakwahkan tauhid dan melarang syirik. Maka ini adalah kewajiban setiap muslim. Dan subhanallah, kita di masa sekarang, Allah berikan kemudahan untuk menyampaikan dakwah dengan berbagai macam sarana yang kita miliki. Nggak harus kita ketemu langsung orangnya kemudian kita sampaikan dakwah. Apalagi ceramah, nggak harus. Kita bisa berdakwah misalkan melalui gadget kita. Share di medsos, atau di grup-grup WhatsApp, atau kirim secara pribadi. Satu ayat saja
atau satu hadis saja itu sudah termasuk dakwah, atau satu nasihat ulama, atau satu potongan video pendek, atau satu link kajian panjang, kita sebarkan. Seperti kita saat ini, alhamdulillah ada rekaman kajian. Setelah kajian, hendaklah kita sebarkan seluas-luasnya. Dan kita akan mendapatkan pahala yang melimpah. Kalau ada satu orang membaca atau mendengarkan atau menonton konten dakwah yang kita share, maka kita akan mendapatkan pahala dari perbuatan orang tersebut. Dia baru menontonnya, baru membacanya, kita sudah dapat pahala. Jadi bayangkan, kalau kita share di medsos, di banyak grup WhatsApp, kalau ada 100 orang yang menonton video itu, maka kita akan mendapatkan pahala dari 100 orang tanpa mengurangi pahala mereka. Kalau kemudian mereka amalkan apa yang mereka pelajari dari apa yang kita share, pahala pun masih mengalir kepada kita. Kalau kemudian mereka ajarkan kepada orang lain, maka pahala dari orang lain itu pun masih mengalir kepada kita. Bisa jadi sampai hari kiamat. Sekarang betapa mudahnya kita menyebarkan dakwah seluas-luasnya melalui medsos, melalui grup-grup WhatsApp, dan lain-lain. Itu manfaatkan. Jangan cuma share acara jalan-jalan, foto-foto nggak jelas, makan-makan. Share-lah kajian-kajian. Minimal 1 hari 1 saja. Itu sudah sangat bagus. Bisa jadi ada satu orang yang menonton mendapatkan hidayah dengan sebab apa yang kita share. Bahkan bisa jadi setelah kita mati, ada orang yang masih mendapatkan hidayah karena apa yang kita share. Begitu pula buku-buku agama. Kalau kita punya kelebihan rezeki, coba beli yang banyak, kemudian bagi-bagi kepada keluarga. Itu termasuk cara berdakwah. Dan juga jamaah sekalian, cara berdakwah yang sangat bagus adalah ajak orang ke majelis ilmu. Terutama yang ke majelis ilmu bawa mobil. Sayang kalau mobilnya cuma isi 2 orang. Padahal mobilnya bisa isi sampai 9 orang. Coba hubungi teman-teman dan tawarkan untuk dijemput ke rumahnya. Mungkin kita menjemputnya dalam 1 atau 2 pertemuan awal. Setelah itu dia punya semangat untuk datang sendiri. Kalaupun masih tetap kita jemput, maka kita akan dapat pahala. Dari rumah, dia mulai berangkat. Dia sudah berada di jalan Allah. Sampai dia duduk di majelis ilmu. Dia terus beribadah kepada Allah dengan menuntut ilmu. Sampai dia kembali ke rumah. Maka sepanjang itu pahala mengalir kepada kita. Kemudian, jika ilmu di dalam majelis ilmu tersebut, dia amalkan, pahala pun masih mengalir kepada kita. Jadi, bukan hanya ustadznya yang menyampaikan dakwah yang dapat pahala. Kita yang mengajak orang menuntut ilmu juga akan dapat pahala yang sama. Ini manfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kelak Allah akan meminta pertanggungjawaban setiap nikmat yang Allah berikan. Apakah kita gunakan untuk taat kepada Allah? Untuk perjuangan di jalan Allah? Ataukah untuk kesia-siaan? Atau bahkan kemaksiatan? Manfaatkan setiap kesempatan kita untuk berdakwah. Nanti kita akan sebutkan bagaimana Nabi SAW memanfaatkan setiap momen, setiap kesempatan untuk menyampaikan dakwah. Hendaklah kita punya semangat yang besar. Bayangkan jemaah sekalian, betapa banyak orang yang mendakwahkan kerusakan, mengajak kepada syirik, mengajak kepada bid'ah dan maksiat, dan mereka lakukan itu dengan penuh semangat. Di Papua sana, di hutan-hutan,
orang-orang bule, misionaris, masuk sampai tinggal dengan suku asli, bertahun-tahun lamanya. Hanya demi membawa mereka kepada kesesatan yang lain. Mereka tadinya sesat, nggak punya agama. Tapi masih dibawa kepada kesesatan yang lain, menyembah kepada selain Allah. Namun mereka lakukan itu dengan penuh semangat. Begitu pula di medsos. Orang-orang yang mengajak kepada syirik, bid'ah dan maksiat, melakukan itu dengan penuh semangat, tanpa malu-malu. Kenapa kita harus malu? Kenapa kita nggak semangat dalam mendakwahkan tauhid? Jadi kita harus berlomba dengan mereka. Kita sebarkan tauhid seluas-luasnya. Kita sebarkan sunnah seluas-luasnya. Hendaklah kita memiliki semangat. Kalau mereka mengajak kepada kebatilan, mereka begitu semangat, seharusnya kita lebih semangat lagi dalam mendakwahkan tauhid. Dan terutama untuk keluarga kita. Jadi, nggak harus kita ceramah sendiri. Nggak harus kita baca sendiri ayatnya, hadisnya. Tentu itu lebih bagus. Kalau kita ketemu orang, ketemu saudara kita sampaikan satu ayat, kita sampaikan satu hadis, itu tentu lebih utama. Tapi berdakwah bukan hanya dengan cara seperti itu. Dengan mengajak orang ke majelis ilmu, itu juga termasuk dakwah yang sangat bagus dan sangat efektif. Karena ketika di majelis ilmu, seseorang itu akan belajar lebih jelas, lebih dapat dia pahami. Semoga dengan sebab itu dia mendapatkan hidayah. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini juga adalah ayat ini menjelaskan kepada kita dua pilar kesuksesan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah al-ikhlas. Berdakwah dengan ikhlas. Ada dua sisi pendalilan yang menunjukkan kewajiban ikhlas dalam berdakwah di dalam ayat ini. Yang pertama, ad'u ilallahi. Aku mengajak kepada Allah. Ini adalah dakwah yang ikhlas. Mengajak kepada Allah artinya mengajak kepada tauhid dan sunnah. Mengajak kepada ajaran-ajaran Islam. Bukan mengajak kepada dunia, kepada harta, kepada jabatan, kepada kelompok, kepada partai, kepada yayasan, kepada komunitas. Tapi semata-mata mengajak kepada Allah. Inilah dakwah yang ikhlas. Untuk mengagungkan Allah. Membesarkan namanya. Bukan membesarkan nama seorang tokoh. Atau satu kelompok. Atau sebuah yayasan. Atau sebuah komunitas. Bukan. Adanya yayasan, adanya komunitas, itu cuma sarana. Jangan kita berdakwah mengajak orang membesarkan yayasan kita. Membesarkan komunitas kita. Supaya uang kasnya lebih besar. Supaya lebih terkenal. Supaya ustadznya makin top. Mungkin suatu hari ustadznya mau jadi caleg. Jadi bisa langsung terpilih karena sudah semakin top. Semakin terkenal. Ini adalah dakwah yang tidak ikhlas. Dakwah yang ikhlas semata-mata mengajak kepada Islam. Mengajak kepada Allah. Dengan niat untuk ibadah kepada Allah yang satu saja. Dan semata-mata untuk mendapatkan balasan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kunci atau pilar kesuksesan dakwah Rasulullah SAW yang pertama. Karena jemaah sekalian, ikhlas itu adalah sebab utama hamba mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas adalah sebab utama hamba mendapatkan pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin di bab yang pertama, bab ikhlas, beliau sebutkan hadis yang terakhir.
tentang kisah 3 orang yang terkurung dalam goa. Kemudian Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Apa hubungannya kisah ini dengan bab ikhlas? Hubungannya adalah karena masing-masing dari 3 orang ini berdoa kepada Allah dengan bertawasul, dengan amal soleh yang mereka lakukan dengan ikhlas. Maka Allah pun memberikan pertolongan kepada mereka. Maka dari itu, ikhlas adalah sebab utama hamba mendapatkan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan dalam berdakwah, kita membutuhkan pertolongan Allah. Sebab tugas kita hanyalah menyampaikan. Yang memberikan hidayah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Pilar kesuksesan dakwah yang kedua, yang ada pada dakwah Rasulullah SAW adalah ala basiratin, berdakwah di atas basirah. Maksudnya berdasarkan ilmu. Dan ilmu yang dibutuhkan dalam dakwah mencakup 3 macam ilmu. Yang pertama, ilmu tentang apa yang hendak kita sampaikan. Ilmu tentang konten dakwahnya apa. Isi dakwahnya apa. Maka ketahuilah, yang disebut ilmu apabila berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itulah yang disebut ilmu yang seharusnya kita dakwahkan. Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu itu apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasulnya, dan apa yang dijelaskan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka jemaah sekalian, kalau ada seseorang menyampaikan dakwah tapi tidak berdasarkan Al-Quran, tidak pula berdasarkan hadis yang sahih, hanya hadis-hadis dhaif, bahkan palsu, maka orang ini bukan sedang berdakwah, tapi sedang menyesatkan. Begitu pula, meskipun dia menyampaikan ayat dan menyampaikan hadis yang sahih, bahkan dengan hafalan yang sangat kuat, tapi dia tidak mengikuti pemahaman sahabat. Dia tidak merujuk kepada akidah ahli sunnati wal jamaah, melainkan dia tafsirkan sendiri. Menurut saya makna ayat ini begini. Menurut saya makna ayat itu seperti itu. Maka dia bukan sedang berdakwah, melainkan sedang menyesatkan umat. Jadi pastikan apa yang kita sampaikan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Ini ilmu yang pertama. Ilmu yang kedua adalah ilmu tentang cara menyampaikan dakwah. Sedangkan yang ketiga, ilmu tentang keadaan orang yang kita dakwahi. Keadaan orang yang kita dakwahi. Ilmu yang kedua dan ketiga ini disebutkan secara global dalam surat An-Nahl ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Maka kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang makna ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ajaklah ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan al-mau'izah al-hasanah, nasihat yang baik, dan debatlah dengan cara yang terbaik untuk menghadapi 3 jenis orang dengan 3 cara, 3 metode. Yang pertama,
Orang yang mencintai kebenaran, ketika dia mendengarkan nasihat kita, langsung dia terima dengan hati yang lapang. Maka orang ini kita sampaikan dengan hikmah, dengan kelembutan, dan cukup kita sampaikan ilmu tersebut, bahkan tanpa kita tekankan, dia akan menerima. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang masih berat menerima. Masih berat menerima kebenaran. Tapi orang ini mungkin menerima kebenaran, tapi berat baginya. Maka kita gunakan al-mau'izatul hasanah. Nasihat yang baik. Maksud al-mau'izatul hasanah, nasihat yang baik di sini, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah adalah kita sampaikan ilmu disertai targhib dan tarhib. Motivasi dan ancaman. Jadi, belum cukup kita sampaikan ilmu kepadanya. Tapi harus kita tambah dengan ayat-ayat dan hadis yang memberikan motivasi untuk mengamalkan ilmu itu, atau sebaliknya memberi ancaman. Contoh, kita menyampaikan tentang riba. Kalau orang yang pertama, cukup kita bilang itu adalah riba. Dia terima langsung. Tapi orang yang kedua, mesti kita katakan kepadanya, riba itu dosa besar. Riba itu bahaya. Barulah dia mau menerima. Kemudian, jenis orang yang ketiga, orang yang menentang kebenaran. Maka, metode untuk menghadapinya, kata Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah dia dengan cara yang terbaik. Bukan debat kusir. Bukan dengan caci maki. Bukan dengan hinaan-hinaan. Bukan dengan kata-kata kotor. Bukan dengan debat tanpa ilmu. Debat yang terbaik adalah debat dengan penuh adab dan niat yang ikhlas untuk menyampaikan kebenaran agar orang itu dapat hidayah dan berdasarkan ilmu. Debat yang ilmiah. Inilah jemaah sekalian secara garis besarnya 3 metode dakwah dan 3 jenis orang yang kita hadapi. Jadi, dalam mendakwahkan tauhid atau ajaran-ajaran Islam, kita butuh ilmu, mencakup 3 macam ilmu tersebut. Para ulama mengatakan, mengapa 2 pilar dakwah ini yang Allah tekankan? Karena, sebagaimana kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, li'anna aktsara ma yufsidu dakwah adamul ilm wa adamul ikhlas. Kebanyakan yang merusak dakwah adalah tidak adanya ilmu dan tidak adanya keikhlasan. Banyak orang yang ikhlas berdakwah, tapi dia nggak punya ilmu. Yang terjadi malah menyesatkan. Meskipun dia berkorban, sampai dia pergi ke suatu daerah selama 40 hari, bahkan 4 bulan untuk berdakwah. Meninggalkan keluarganya. Dia berkorban. Tapi dia berdakwah tanpa ilmu. Yang terjadi malah dia menyesatkan. Bukan mengajak kepada hidayah, malah mengajak kepada kesesatan. Begitu pula sebaliknya. Ada orang yang berilmu. Dia sampaikan dakwah dengan hujjah. Tapi dia tidak ikhlas. Dia berdakwah hanya karena dunia. Dia berdakwah hanya karena ingin membesarkan dirinya. Hanya karena harta. Maka dakwah seperti ini akan hancur, akan rusak. Inilah jemaah sekalian, 2 yang kebanyakan merusak dakwah. Kurang ikhlas dan kurang terbimbing dengan ilmu. Hanya bermodal semangat belaka tanpa ilmu. Kemudian jemaah sekalian,
Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga, dari ayat yang mulia ini, afwan tadi ada yang kelupaan, dua sisi pendalilan tentang kewajiban ikhlas. Tadi yang pertama pada lafaz adu'u ilallah, aku mengajak kepada Allah. Sisi yang kedua pada lafaz wa subhanallah, dan maha suci Allah. Maha suci dari apa? Dari kesyirikan. Dan ria atau keinginan-keinginan untuk meraih dunia dengan ibadah, itu adalah syirik. Maka dakwah harus ikhlas, harus bersih dari kesyirikan. Dan pelajaran berikutnya, ayat ini juga menjelaskan kepada kita sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang da'i, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang Allah perintahkan kepada beliau untuk menyampaikan kepada umat beliau dalam ayat ini, yaitu beliau berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Orang yang mengucapkan ini berarti dia menyatakan berlepas diri dari perbuatan dosa syirik. Karena perbuatan dosa syirik itu mengotori kemuliaan Allah. Makanya kita ucapkan subhanallah. Begitu pula kita ucapkan wa ta'ala. Subhanallah, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi Allah. Karena orang yang berbuat syirik, dia telah merendahkan Allah. Maka kita pun berlepas diri dari perbuatan syirik mereka. Kemudian, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Artinya, aku berlepas diri dari orang-orang musyrik tersebut. Maka, kita diperintahkan berlepas diri bukan hanya dari perbuatan syirik mereka, tapi juga dari para pelakunya. Makanya sangat aneh, ada sebagian penceramah mengatakan, benci saja perbuatannya, jangan benci orangnya. Ayat ini mengingatkan kita, kita benci perbuatan dosa syirik, kita berlepas diri darinya. Begitu pula, kita benci dan kita berlepas diri dari para pelakunya. Ini arti, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Jadi subhanallah, ayat ini menjelaskan kepada kita keteladanan Nabi Muhammad SAW. Beliau berlepas diri dari kesyirikan dan berlepas diri dari para pelaku syirik. Dan Allah menyebutkan juga dengan tegas, amalan ini adalah uswatun hasanah, yang diteladankan bukan hanya oleh Nabi Muhammad SAW, tapi juga seluruh Nabi dan Rasul. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh, telah ada bagimu teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan para pengikut beliau. Lihat jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut amalan ini sebagai teladan yang baik dari Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dari seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Namun subhanallah, ada orang yang mengaku muslim, dia mengatakan amalan ini adalah intoleransi, radikalisme, bibit terorisme. Padahal Allah mengatakan ini adalah teladan yang baik. Dan Allah menyuruh kita mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam amalan ini. Dan perhatikan apa teladan yang baik yang Allah sebutkan pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikut beliau. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian
dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami ingkari, kami salahkan perbuatan kalian menyembah kepada selain Allah. Artinya bertobatlah kalian, menyembahlah hanya kepada Allah yang satu saja. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan. Dan telah nampak jelas antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Selama-lamanya sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Lihat, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam bukan hanya berlepas diri dari perbuatan dosa syirik, namun juga dari para pelaku dosa syirik tersebut. Makanya jemaah sekalian, berlepas diri dari orang-orang musyrik atau marah dan benci kepada mereka, itu tidak sama dengan menzolimi mereka. Menzolimi mereka dilarang dalam syariat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Dan janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membawamu tidak adil kepada mereka atau berbuat zalim. Berlaku adillah, kata Allah. Artinya jangan zalim kepada mereka. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Para ulama ahli tafsir menjelaskan, makna ayat ini, memang kita diperintahkan membenci orang-orang musyrik. Orang-orang yang kufur kepada Allah. Karena mereka telah menghina Allah, melecehkan Allah. Kalau saja orang yang melecehkan orang tua kita, maka kita akan marah besar. Bagaimana lagi dengan orang yang melecehkan? Bagaimana lagi dengan orang yang melecehkan Allah Subhanahu wa taala? Namun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, meskipun kita membenci mereka, tidak boleh membuat kita zalim kepada mereka. Inilah ajaran yang adil. Yang seharusnya kita cintai, maka kita cintai. Yang pantas dibenci, harus dibenci. Tapi meskipun kita benci, tetap kita berbuat adil kepadanya. Meskipun kita cinta kepada seseorang, tidak boleh kita membelanya untuk menzolimi orang lain. Inilah ajaran Islam. Sehingga andai misalkan ada orang kafir dan orang muslim, bahkan orang muslim itu saudara kita sendiri, keluarga kita, yang berselisih karena satu urusan dunia. Katakanlah berselisih batas tanah. Dan kita tahu, si muslim ini zolim. Dia mengambil tanahnya orang kafir. Maka kita nggak boleh membela si muslim. Untuk menzolimi si kafir, nggak boleh. Harus kita katakan yang benar. Meskipun merugikan si muslim atau membuat dia kecewa karena keinginannya untuk berbuat zolim tidak terlaksana. Harus kita katakan yang benar. Kalau memang itu tanah milik si kafir, katakan itu tanah milik dia. Tidak boleh zolim kepadanya. Inilah ajaran yang adil. Mengajak kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang sepatutnya dicintai, harus dicintai. Yang seharusnya dibenci, tidak patut untuk kita cintai. Kita masuk dalil yang kedua. An Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman qala lahu. Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai beliau, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman, maka beliau berpesan kepadanya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitabi. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ini keadaan penduduk Yaman di masa itu, Yahudi dan Nasrani. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaklah yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Wa fi riwayatin ila ayyuwahidullah. Dalam riwayat yang lain, ajak mereka untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum
Anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylatin. Kalau mereka sudah mau menaatimu untuk mentauhidkan Allah, maka barulah engkau ajarkan kepada mereka, Allah mewajibkan atas mereka solat 5 waktu dalam setiap hari dan malam. Fa innahum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Kalau mereka sudah mau menaatimu untuk melakukan solat, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat. Diambil dari orang-orang kaya mereka dan diserahkan kepada orang-orang fakir mereka. Fa inhum ata'uka lidzalik fa iyyaka wa karaima amwalihim. Maka apabila mereka sudah mau menaatimu untuk menunaikan zakat, jauhilah harta mereka yang paling berharga. Maksudnya untuk ditarik zakat, jangan diambil harta yang paling mereka sukai. Contoh dalam zakat ternak. Zakat hewan kambing. Maka jangan ambil kambing yang paling mereka sukai. Tapi jangan juga ambil kambing yang paling buruk. Ambillah di pertengahan. Tapi kalau mereka mau menyerahkan yang paling mereka sukai, tentu itu lebih baik bagi mereka. Wattaqi da'watal madhlum, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Dan takutlah kamu pada doa orang yang terzolimi, karena tidak ada antara doanya dengan Allah sebuah penghalang. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian, dalam hadis ini banyak sekali pelajaran penting, terutama yang akan kita bahas terkait dengan bab kita. Pertama, hadis ini juga menunjukkan kewajiban dan keutamaan berdakwah. Sehingga Rasulullah SAW mengutus para sahabat beliau untuk berdakwah ke daerah-daerah yang beliau sendiri belum dapat menjangkaunya. Oleh karena itu, ulama juga mengatakan, ini termasuk kewajiban kaum muslimin secara fardu kifayah, terutama pemerintah. Pemerintah harus menunjuk para guru agama, para da'i, untuk dikirimkan ke daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang jauh, yang masih sangat kurang dakwahnya. Terlebih lagi di daerah-daerah yang mereka sudah masuk Islam, tapi terancam dengan pemurtadan. Ada misi-misi pemurtadan yang masuk ke sana. Ini termasuk tanggung jawab besar pemerintah untuk menghalau pemurtadan itu, diantaranya dengan mengirim para da'i. Bahkan seharusnya orang-orang yang memurtadkan itu ditangkap oleh pemerintah. Tapi minimalnya mengirim para da'i. Terutama di daerah-daerah yang jauh, yang masih sangat kurang da'i. Dan kalau pemerintah tidak memperhatikan ini dengan baik, maka ini menjadi fardu kifayah bagi masyarakat. Walhamdulillah, sering kita dengarkan diumumkan bahwa IHBS juga punya program peradaban sunnah Nusantara untuk menyebarkan sunnah ke seluruh pelosok negeri. Ini sepatutnya kita dukung. Kita sendiri nggak bisa langsung turun ke daerah-daerah terpencil, tapi kita masih punya kesempatan untuk mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini. Maka kita akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Bayangkan, kalau satu orang di Papua misalkan, seorang da'i di sana, seorang ustadz, berdakwah di masyarakat, kemudian kita bantu dia. Mungkin kita kirimkan sedikit bantuan untuk kegiatan-kegiatan dakwahnya, maka setiap dia menyampaikan dakwah, pahala akan terus mengalir kepada kita, sementara kita cuma santai di rumah. Kita cuma santai di rumah. Dia yang sibuk berdakwah, dia yang capek. Tapi pahala mengalir kepada kita. Ini jangan sia-siakan. Ini termasuk keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Punya sedikit kelebihan rezeki, itu manfaatkan. Bantu orang-orang yang berdakwah, terutama di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan. Yang di sana, dia pun nggak mungkin menunggu diundang kajian. Kalau di kota, Masya Allah, sudah banyak orang yang sadar untuk belajar agama. Sehingga ustadznya diundang.
Kalau di daerah-daerah seperti itu, ustadznya nggak pernah diundang. Harus dia sendiri yang cari jamaahnya. Jadi luar biasa tantangan dakwah mereka di sana. Maka yang seperti ini harus kita bantu. Ini fardu kifayah, kewajiban umat Islam. Ini yang dicontohkan Nabi SAW. Beliau mengirim Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman. Dan yang beliau kirim, di masa beliau itu ada 3 orang, ada 3 da'i, yaitu sahabat yang mulia, Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Musa al-Asy'ari, kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tapi mereka ditempatkan di tempat yang berbeda, cuma masih di negeri Yaman. Negeri Yaman kan luas. Kemudian jemaah sekalian, hadis ini menjelaskan betapa besarnya keutamaan berdakwah. Karena Mu'adz rela meninggalkan Rasulullah SAW, meninggalkan sang kekasih yang lebih mereka cintai daripada anak dan istri beliau dan orang tua mereka. Tapi mereka tinggalkan untuk berdakwah. Menunjukkan berarti dakwah itu adalah amalan yang sangat agung. Begitu pula mereka meninggalkan kota Makkah dan kota Madinah. Padahal amal soleh di kota Makkah dan kota Madinah itu lebih besar. Solat di masjidnya, di Masjidil Haram, 1 solat lebih baik daripada 1000 solat. Dari 100.000 solat di masjid lain. Dan di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 solat di masjid yang lainnya. Begitu pula solat di Masjid Quba, seperti umroh pahalanya. Tapi para sahabat meninggalkan itu semuanya, pergi ke negeri yang jauh, yang nggak ada keutamaannya. Namun amalan yang mereka lakukan memiliki keutamaan yang lebih besar daripada sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Pasti itu memiliki keutamaan yang lebih besar. Karena mereka meninggalkan amalan itu demi untuk berdakwah. Bahkan amalannya masih bisa terus mengalir lagi. Bayangkan jemaah sekalian, hari ini Yaman adalah negeri mayoritas muslim. Bagaimana kira-kira pahalanya Mu'adz bin Jabal? Jutaan, mungkin miliaran. Dari masa Nabi SAW sampai hari ini, orang Yaman itu masuk Islam dengan perantaraan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kita bisa bayangkan bagaimana banyaknya pahala beliau. Belum lagi sampai hari kiamat kelak, pahala masih akan terus mengalir kepada beliau. Sementara kalau kita sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, memang pahalanya besar. Tapi cuma untuk kita saja. Tidak akan terus mengalir. Seperti kalau kita berdakwah dan berdampak kepada orang lain. Kemudian, di sini juga ada pelajaran penting. Nabi SAW ketika mengutus para sahabat beliau untuk berdakwah, maka beliau utus orang yang berilmu. Beliau tidak memilih orang yang baru hijrah kemarin, tiba-tiba sudah jadi da'i. Padahal sebelumnya dikenal sebagai artis, tiba-tiba jadi da'i, jadi ustadz. Bukan seperti itu yang beliau pilih. Tapi orang yang mendalam ilmunya. Beliau pilih ulama dari kalangan sahabat ketika itu. Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Asy'ari, dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhum ajma'in. Karena berdakwah harus berdasarkan ilmu. Maka hadis ini juga memberi pelajaran dakwah harus berdasarkan ilmu. Dan juga hadis ini memberi pelajaran dakwah harus mengetahui bagaimana kondisi objek dakwah sehingga kita bisa menggunakan metode yang tepat. Nabi SAW telah mengabarkan kepada Mu'adz, kamu akan mendatangi ahlul kitab. Maksudnya agar Mu'adz bersiap. Mempersiapkan dirinya dengan metode yang tepat untuk menghadapi ahlul kitab. Di antaranya, metode yang penting untuk menghadapi ahlul kitab adalah bagaimana kita bisa membantah syubhat mereka. Nah ini lebih penting lagi, dipilih orang yang berilmu. Tidak boleh membantah syubhat-syubhat kecuali para ulama, orang yang berilmu. Bukan orang-orang yang baru ngaji. Bukan orang-orang bodoh. Kalau dia mencoba untuk membantah penyimpangan dan kesesatan,
Bisa jadi dia yang malah tersesat. Jadi itu tugas para ulama. Kalau sampai masuk pada wilayah membantah penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan. Makanya Nabi SAW memilih Mu'adz. Karena ahlul kitab itu penuh dengan syubhat. Mu'adz yang memiliki ilmu bisa membantah mereka. Nabi SAW menyampaikan terlebih dahulu agar beliau mempersiapkan diri. Kemudian, hadis ini juga memberi pelajaran tahapan di dalam berdakwah. Lihat, Nabi SAW mengajari Mu'adz 3 tahapan utama. Yang nomor 1, yang harus selalu diprioritaskan adalah ajarkan tauhid. Ajarkan syahadat la ilaha illallah. Ini harus selalu menjadi prioritas dakwah kita. Karena inilah prioritas dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Makanya para ulama mengatakan orang yang berdakwah tapi dia tidak mementingkan dakwah tauhid, dia pun cenderung meremehkan kesyirikan, maka dia adalah da'i yang menyimpang dari jalan ahli sunnati wal jamaah. Para nabi dan rasul dan para sahabat, mereka lebih mengutamakan dakwah kepada tauhid. Kenapa? Karena tauhid itu pondasi amalan. Nggak ada gunanya kita ajak orang sholat, berbuat baik kepada orang lain, meninggalkan riba, tapi dia masih berbuat dosa syirik. Nggak ada gunanya. Sebab amalannya tertolak. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Ada orang masih berbuat syirik, contoh masih percaya dukun. Lalu mau bertobat dari dosa riba, nggak ada gunanya. Tobatnya nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tobat itu kan ibadah. Kalau dia bertobat dari dosa riba, sementara dia masih berbuat dosa syirik, maka Allah tidak akan terima. Sebab tobat itu ibadah, dan ibadah terhapus karena dosa kesyirikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amal-amal yang mereka lakukan. Jadi, itulah sebabnya harus kita utamakan dakwah kepada tauhid. Dan jemaah sekalian, kalau kita lihat di lapangan dakwah hari ini, yang benar-benar memperhatikan dakwah tauhid hanyalah ahli sunnah wal jamaah. Hanyalah dakwah salafiyah. Memang ada kelompok-kelompok lain yang mendakwahkan tauhid, tapi tidak secara mendalam, tidak secara mendetail. Salah satu contoh dakwah tauhid yang mendalam dan cukup detail adalah pembahasan kitab tauhid ini. Insyaallah taala kita akan bahas detail bentuk-bentuk kesyirikan dan juga detail pintu-pintu kesyirikan. Ini tidak kita dapatkan pada dakwah-dakwah selain dakwah salafiyah, selain dakwah ahli sunnati wal jamaah, yang benar-benar mengikuti jalan Rasulullah SAW dan seluruh para nabi dan rasul serta para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Apalagi jika seorang dai sudah terkenal misalkan, kalau dia mengingatkan bahaya syirik dan dia membahasnya secara detail, menjelaskan kepada umat bentuk-bentuk kesyirikan, yang ini syirik, yang itu syirik, yang ini pintu syirik, yang itu pintu syirik. Kalau dia bahas secara detail seperti ini, banyak orang yang akan tersinggung. Banyak orang yang akan marah. Kenapa? Karena itu perbuatan mereka. Sehingga sang dai ini takut ditinggalkan oleh umat. Takut dimusuhi oleh manusia kalau mendakwahkan tauhid. Sementara dia sudah terlanjur terkenal. Followernya sudah banyak. Dia takut kehilangan followernya. Sampai-sampai orang yang berbuat syirik, orang yang menghina Nabi SAW, yang mengatakan Nabi SAW mencium lututnya, itu dia sanjung sebagai seorang wali. Subhanallah.
Padahal dia menyebarkan kesyirikan dan melecehkan Nabi Muhammad SAW. Tapi karena pengikutnya banyak, maka seorang dai ini dia memuji orang tersebut sebagai wali Allah, yang lebih pantas disebut sebagai wali setan, yang mengajak kepada amalan-amalan yang Allah murkai. Ini jamaah sekalian, kenyataan di lapangan. Yang benar-benar mendakwahkan tauhid hanyalah para ulama ahli sunnati wal jamaah dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Maka inilah dakwah Nabi SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain. Beliau berpesan kepada Muadz untuk mengutamakan tauhid. Bahkan beliau juga berpesan, kalau mereka sudah mentauhidkan Allah, barulah kamu ajarkan sholat. Berarti, kalau mereka belum mentauhidkan Allah, nggak perlu ajarkan sholat. Karena percuma saja mereka sholat, kalau masih berbuat dosa syirik. Dan hadis ini juga jemaah sekalian memberi pelajaran kepada kita tentang agungnya sholat. Karena Nabi SAW memerintahkan kepada Muadz setelah mengajarkan tauhid, setelah mereka mentauhidkan Allah, ajarkan kepada mereka sholat. Makanya kalau ada yang baru masuk Islam, dia sudah paham tauhid, dia pun masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, langsung kita ajak sholat. Pada waktu sholat yang masuk di saat itu, langsung. Jika dia masuk Islam, ba'da zuhur misalkan, belum sampai waktu asar, langsung kita ajak sholat zuhur. Seperti itu. Kemudian, setelah mereka melakukan sholat, barulah, kata Nabi SAW, ajarkan mereka zakat. Berarti, kalau mereka nggak sholat, maka percuma diajarkan zakat kepada mereka. Menunjukkan jemaah sekalian, keagungan sholat. Karena, meninggalkan sholat juga termasuk kekufuran. Maka tidak ada gunanya seseorang berzakat, puasa, haji, umroh berkali-kali, tapi enggak sholat. Karena meninggalkan sholat adalah kekufuran. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Baina rajulu baina syirki wal kufri tarkus shalah." Batas antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Al-ahdu ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Siapa meninggalkan sholat, maka dia kafir. Maka percuma juga dia melakukan amal-amal soleh kalau tidak sholat. Sholatnya, amal-amal ibadahnya tersebut terhapus. Nabi SAW juga bersabda, "Man taraka sholatal asri, faqad habita amaluhu." Barang siapa meninggalkan satu sholat asar, maka terhapuslah amalannya. Bagaimana lagi kalau dia tinggalkan 2 sholat, bahkan seluruh sholat? Nggak ada gunanya dia beramal. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan sedekah. Sedekah yang dimaksud dalam hadis ini adalah zakat. Sebagaimana hadis ini juga menunjukkan di antara yang berhak menerima zakat adalah orang-orang fakir. Dan orang fakir yang diutamakan adalah yang ada di daerah itu. Karena kata Nabi SAW, "Tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim." Zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang fakir mereka. Berarti dari kompleks tempat mereka tinggal itu. Orang fakirnya yang diutamakan untuk diberi zakat. Jadi jangan sampai kita memberi zakat keluar daerah, sementara tetangga kita malah kita nggak kasih zakat, padahal dia juga berhak. Tapi kalau kebutuhannya sudah terpenuhi, barulah kita mengirim ke daerah lain. Hadis ini juga mengingatkan kita bahaya berbuat zalim kepada orang lain. Dan diizinkan orang yang terzolimi untuk mendoakan keburukan kepada yang menzoliminya. Tapi bukan dianjurkan, hanya diizinkan. Yang dianjurkan adalah memaafkan. Minimalnya sabar. Kalau dia maafkan, tentu lebih bagus lagi. Kalau dia balas dengan kebaikan, maka itu yang paling bagus. Maka doa orang yang terzolimi itu sangat dahsyat, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi SAW, tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, meskipun dia kafir, kalau dia dizolimi dan dia berdoa kepada Allah untuk membalas yang menzoliminya, maka Allah akan kabulkan. Apalagi menzolimi sesama muslim, tentu dosanya lebih besar lagi. Walhamdulillah jemaah sekalian, mungkin ini saja beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari dua dalil dalam bab ini. Semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan. Baik, jazakallah khair, barakallahu fiik Ustaz atas ilmu yang disampaikan kepada kami semua. Kami menyampaikan kembali kepada para jamaah, baik secara online maupun yang offline. Jika ingin bertanya bisa, terutama yang offline, bisa melalui kertas atau juga melalui pesan singkat ke 0811803339. Kita mulai pertanyaan yang pertama, Ustaz, berkaitan dengan dakwah tadi. Kami berusaha menyampaikan ilmu atau video kajian dengan men-share info kajian tersebut dalam grup keluarga, grup WA keluarga. Sewaktu kami bertemu malah menyudutkan informasi yang kami kirim, terutama yang menyangkut kata-kata bid'ah, karena masih awam, Ustaz, saudara-saudari kami. Bagaimana cara menyikapinya, Ustaz? Jazakallah khair. Cara menyikapinya adalah santai saja. Nggak usah terlalu frontal dalam menyikapinya. Sabar. Dan ajak dia untuk melakukan hal yang dia senangi. Atau berikan kepadanya hal yang dia senangi. Berakhlak baik kepadanya. Lunakkan hatinya. Ini juga metode dakwah Nabi SAW. Ini juga metode dakwah Nabi SAW. Orang yang menentang dakwah, itu seringkali beliau memberi kepada mereka untuk melunakkan hati mereka. Kalau hati mereka sudah lunak, mudah kita untuk menjelaskan lebih detail. Kalau masalahnya bid'ah, ya kita jelaskan. Bid'ah itu perlu diingatkan. Karena itu dosa yang sangat besar. Itu dilarang keras oleh Rasulullah SAW. Jadi lebih mudah kita untuk mengingatkan. Bahkan jemaah sekalian, Nabi SAW pernah memberi kepada orang kafir. Sudah kafir, kurang ajar lagi. Datang kepada Nabi SAW dan mengatakan tanpa salam, tanpa basa-basi, wahai Muhammad, berikan saya harta. Nabi SAW memberi kepadanya kambing sebanyak 1 lembah. Dengan harapan hatinya melunak untuk mendengarkan nasihat agar masuk Islam. Subhanallah, orang itu pulang ke kampungnya, sampai di kampungnya dia langsung teriak, "Ay qaumi aslimu, fa inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr." Wahai kaumku, ayo kita masuk Islam. Karena Muhammad memberi sedekah tanpa takut jatuh miskin. Subhanallah. Rupanya dia terpesona, bukan sekedar sedekah Nabi SAW, tapi sedekahnya nggak tanggung-tanggung, sangat banyak. Intinya, kita berusaha melunakkan hatinya, tetap kita sampaikan dakwah, biarpun pahit, mereka terima, biarpun berat, tapi kita berusaha dari sisi yang lain, melunakkan hatinya, dengan cara berbuat baik kepadanya. Contohnya belikan HP misalkan, belikan mobil sekalian. Apa saja yang kita bisa untuk berbuat baik kepadanya. Ini cara yang bagus. Yang kedua, sabar. Yang namanya dakwah mesti menghadapi rintangan. Itu sunnatullah. Kalau kita berharap tidak ada yang menentang, memusuhi dakwah kita, nggak akan mungkin kita bisa berdakwah. Karena itu mustahil. Kalau saja Nabi Muhammad SAW, orang yang paling sopan tutur katanya, yang paling baik adabnya, dan paling tinggi ilmunya, serta paling fasih dalam menyampaikan. Tapi justru beliaulah orang yang paling dimusuhi. Karena beliau berani menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Maka nggak mungkin kalau kita nggak dimusuhi orang. Jika Nabi SAW saja dimusuhi, maka hadapi dengan kesabaran dan tetap sampaikan dakwah. Cuma kita harus tetap mengoreksi
barangkali dalam penyampaian kita kurang kualitas ilmiahnya, maka tingkatkan. Begitu pula, dalam penyampaian kita mungkin kurang dari sisi penjelasannya, sehingga orang belum paham, maka perlu kita koreksi. Begitu pula kurang dalam pendekatan, maka perlu kita koreksi. Tinggal kita tingkatkan lagi. Tapi tetap kita sampaikan. Wallahu a'lam. Silakan. Ya, baik. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, ada titipan pertanyaan dan nasihat untuk saudara ana yang sepulang berhaji ingin berhijab namun suaminya melarang Ustaz. Bagaimana menyikapinya? Mohon nasihat untuk istri dan suaminya tersebut Ustaz. Jazakallah khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamat ta'a fil ma'ruf." Ketaatan kepada makhluk hanya boleh dalam hal yang ma'ruf, yang tidak bertentangan dengan syariat Allah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Maka dalam hal ini, istri tidak boleh menaati suami. Dan ingat, seorang suami tidak akan mungkin bisa menyelamatkan istrinya dari azab Allah. Masing-masing bertanggung jawab sendiri. Jadi rugi seorang istri kalau dia taat kepada suami dalam bermaksiat kepada Allah. Karena suaminya nggak akan bisa menyelamatkan dia dari azab Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau dia takut kepada suaminya, maka ingatlah Allah yang lebih layak dia takuti. Kalau dia mau taat kepada suaminya karena cinta kepada suaminya, maka ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih pantas untuk dicintai. Kalau dia merasa suaminya selama ini baik kepadanya, maka ingatlah Allah tabaraka wa ta'ala yang maha baik kepadanya. Bahkan kalau suaminya berbuat baik kepadanya, itu hanyalah sebagian kecil dari kebaikan Allah kepadanya. Jadi, nggak boleh dia taat kepada suami dalam hal tersebut. Namun tentunya, dia menolak taat kepada suami dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Jangan dengan cara yang keras, kasar. Tapi tetap tegas. Mohon maaf, saya harus tetap pakai jilbab. Karena ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah tidak ada ketaatan lagi kepada makhluk kalau sudah bertentangan dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia menolak dengan tegas, namun tetap santun, tetap lembut, dan tetap berlaku baik kepada suami, dan doakan semoga suaminya mendapatkan hidayah. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah. Siapakah yang disebut ahli kitab itu? Dan kenapa sembelihan ahli kitab itu halal? Mohon penjelasannya Ustaz. Mayoritas ulama berpendapat ahli kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani sampai hari ini. Mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Mengapa mereka disebut ahli kitab? Karena Allah pernah memberikan kepada mereka kitab Taurat dan Injil. Kenapa sembelihan mereka halal? Karena dahulu mereka menyembelih sesuai dengan cara yang Allah syariatkan. Mereka sebut Bismillah dengan menyebut nama Allah. Dan menyembelih di tempat yang semestinya. Artinya, kalau mereka menyembelih tidak dengan menyebut nama Allah, maka itu menjadi haram. Jangankan ahlul kitab. Orang muslim pun, andai dia sengaja menyembelih tanpa menyebut nama Allah, maka hewannya itu pun haram kita makan. Tapi kenapa selain ahlul kitab, golongan kafir yang lain tidak boleh kita makan sembelihan mereka, biarpun mereka menyebut nama Allah? Karena jemaah sekalian, dibedakan antara ahlul kitab dengan golongan kafir yang lain, sebab kekafiran ahlul kitab itu masih lebih mending daripada kekafiran golongan kafir yang lain. Karena dulunya ahli kitab itu bertauhid.
dan masih mengamalkan syariat yang Allah turunkan. Lalu mereka memunculkan syirik, maka syirik adalah bid'ah di dalam agama mereka. Sementara orang-orang kafir yang lain memang dari pangkalnya sudah kafir dan sangat jauh dari ajaran syariat yang pernah Allah turunkan ke muka bumi ini. Sehingga dibedakan antara ahlul kitab dan golongan kafir yang lain. Barangkali demikian, wallahu alam. Ya, selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan dakwah melalui share ini Ustaz. Teman saya men-share perihal 1 Muharram Ustaz. Ritual-ritual berkaitan dengan 1 Muharram. Dan dengan doa-doa khusus, atau doa awal dan akhir tahun, dan doa khusus lainnya. Apakah salah jika saya men-share yang dari mazhab sunnah, karena saya jadi dimusuhi Ustaz, dianggap tidak sepaham atau merubah kebiasaan pengajian tersebut? Apakah saya kurang bisa hablum minan nas dengan grup WA tersebut Ustaz? Dan yang kedua, mohon dijelaskan kesyirikan-kesyirikan yang ada di Indonesia ini terkait dengan Muharram Ustaz. Jazakumullah khairan. Jawabannya sangat benar, tidak salah sama sekali. Kita mengingatkan mereka tentang perbuatan-perbuatan dosa syirik maupun bid'ah yang terjadi di bulan Muharram. Kalau mereka mengatakan itu merubah atau menentang kebiasaan yang sudah ada, maka kita perlu jelaskan, justru perbuatan syirik dan bid'ah itulah yang lebih menentang ajaran Islam yang asli. Karena itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Justru orang yang berbuat syirik dan bid'ah, dia yang merubah kebiasaan umat Islam yang asli seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka mengajak kepada tauhid dan sunnah pada hakikatnya mengajak manusia untuk kembali kepada agama yang sebenarnya. Jangan malah dibalik. Jangan pula kita berhenti berdakwah hanya karena dibilang seperti itu. Itu diantara tipu daya setan untuk menggambarkan dakwah ini buruk, merubah kebiasaan yang sudah ada. Padahal kebiasaan yang sudah ada itulah yang merusak Islam. Maka jangan kita berhenti, teruslah kita sampaikan dakwah kita. Hanya saja, itu tadi mungkin dari segi kualitas ilmiahnya perlu ditingkatkan, dari segi pendekatan kita perlu ditingkatkan. Begitu pula pemilihan bahasa kita perlu diperbaiki, jangan yang keras kasar, tapi dengan penuh kelembutan. Namun seringkali kita sendiri yang tidak sabar. Dia marah-marah, kita pun ikutan marah-marah. Itu masalahnya di situ. Sehingga orang lebih jauh dari dakwah kita. Jadi santai saja, nggak usah marah-marah. Sampaikan dengan penuh kelembutan. Bahkan jemaah sekalian, pada umumnya manusia, kalau melihat sikap keras, kasar, lalu berlawanan dengan sikap kelembutan, maka mereka akan memilih yang lembut, meskipun yang lembut itu sesat. Jadi, ini harus kita pahami dengan baik. Orang melihat pada kelembutan. Meskipun yang lembut itu sesat, mereka cenderung mengikuti yang lembut. Maka berdakwahlah dengan penuh kelembutan, sebagaimana Nabi SAW mengingatkan kita, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunza'u an syai'in illa syanah. Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah terdapat pada sesuatu kecuali akan memperindahnya. Dan tidaklah kelembutan itu dihilangkan dari sesuatu kecuali akan memperburuknya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, tentang kesyirikan maupun bid'ah di bulan Muharram itu sangat banyak. Di antaranya, sebagian orang merasa bulan Muharram ini bulan keramat. Maksud mereka yang disebut dengan bulan keramat adalah bulan yang mendatangkan kesialan. Sehingga tidak boleh, misalkan, menunaikan hajat-hajat seperti pernikahan di bulan Muharram. Dan ini fakta terjadi. Sampai saya diceritakan ada di sebuah kota, seorang pemilik gedung serbaguna yang biasa disewa orang untuk nikahan. Itu di selain bulan Muharram,
gedungnya itu full booking, sulit menyewa gedungnya. Tapi di bulan Muharram hampir nggak ada yang nyewa. Karena takut sial. Maka Rasulullah SAW telah mengingatkan, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Insya Allah kita bahas lebih detail tentang ini di bab yang ke-28. Begitu pula, di bulan Muharram ini sebagian orang mencari berkah dari benda-benda. Mereka meyakini ada benda-benda pusaka, contoh keris, yang dianggap sakti, yang dianggap keris pusaka. Di bulan Muharram diperlakukan secara berlebihan, dimandikan, dikasih wangi-wangian, itu berlebihan. Dan itu keyakinan khurafat. Tidak ada benda-benda pusaka, tidak ada benda-benda bertuah. Itu keyakinan jahiliyah. Bahkan ada yang nyari berkah dari kotoran kerbau. Tapi ini kerbaunya spesial. Kerbau bule. Itu mereka lakukan biasanya juga di bulan Muharram. Maka meyakini benda-benda ini bisa memberi manfaat atau menjadi sebab menolak bala atau mencari berkah darinya adalah termasuk kesyirikan. Sebagaimana insya Allah akan kita bahas lebih detail di bab yang ke-7, 8, dan 9. Ini semuanya pembahasan syirik, keyakinan terhadap benda-benda yang bisa memberi manfaat atau menolak mudarat atau mendapatkan berkah. Begitu pula, di bulan Muharram ini ada yang membuat upacara sesajen untuk persembahan kepada setan-setan. Bahkan setan-setan itu mereka meyakini sebagai penguasa di gunung tertentu, sebagai penguasa di tempat tertentu. Belum mereka persembahkan sesajen untuknya, sekedar mereka meyakini makhluk-makhluk itu adalah penguasa selain Allah, itu sudah syirik. Mereka pun meyakini makhluk-makhluk itu maha mampu menunaikan hajat mereka. Atau sebaliknya, maha mampu menimpakan bala kepada mereka. Maka itu syirik yang lain. Kalau kemudian mereka membuat ritual upacara sesajen untuk persembahan kepada makhluk tersebut, maka itu adalah syirik yang lain. Dan itu biasanya mereka lakukan di bulan Muharram. Mereka juga mempersembahkan sembelihan untuknya. Padahal menyembelih juga ibadah yang tidak boleh kita persembahkan kecuali untuk Allah semata. Insya Allah nanti kita bahas di bab yang ke-10. Syirik menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun perayaan Tahun Baru Islam, begitu pula doa khusus karena tutup tahun atau tahun baru, ini semuanya termasuk bid'ah, mengada-ada di dalam agama yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Termasuk bid'ah besar di bulan Muharram adalah bid'ah meratapi kematian sahabat atau cucu Nabi SAW, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Dan biasanya setiap bulan Muharram, orang-orang Syiah memanfaatkan momen ini untuk bikin acara besar-besaran dan menipu umat Islam. Mengajak untuk bersedih karena kematian Al-Husain. Mereka pun meratapi kematian beliau dengan cara menyakiti diri. Mungkin jamaah pernah lihat di sebuah video, ada orang Syiah memegang cambuk besi, lalu dia pukulkan ke punggungnya sendiri, sampai berdarah-darah. Sampai anak kecil pun mereka lukai. Untuk meratapi kematian Al-Husain. Padahal jemaah sekalian, meratapi kematian dilarang keras oleh Rasulullah SAW. Beliau mengingatkan, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarab. Seorang yang meratapi mayit, jika dia tidak bertobat sebelum mati, maka di hari kiamat ia akan dibangkitkan dalam keadaan memakai pakaian dari ter dan baju kurung dari penyakit kudis. Jadi dilarang keras oleh Nabi SAW meratapi mayit. Tapi itu dijadikan sebuah perayaan oleh orang-orang Syiah setiap tanggal 10 Muharram. Dan ada lagi kebalikannya, meskipun ini sedikit dan hampir tidak terdengar, perayaan golongan Nasibah.
mereka malah bergembira di setiap tanggal 10 Muharram karena mereka senang dengan kematian Al-Husain. Na'udzubillah, ini adalah suatu bid'ah, bahkan suatu hal yang sangat menyakiti Rasulullah SAW, karena Al-Husain adalah cucu beliau. Maka itu juga menyakiti kita sebagai umat Islam. Dan kesimpulannya jemaah sekalian, di bulan Muharram tidak ada amalan khusus, tidak ada zikir dan doa khusus kecuali puasa. Dianjurkan di bulan Muharram kita memperbanyak puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Wa afdalus salati ba'dal faridah salatul lail." Puasa yang paling afdal setelah puasa wajib Ramadan adalah puasa sunnah di bulan Muharram. Dan salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salat tahajud atau salat malam. Kalau begitu, dianjurkan berdasarkan hadis ini, di bulan Muharram kita memperbanyak puasa. Kapanpun, dari awal sampai akhir. Andai ada yang mau sebulan penuh, juga boleh. Atau kebanyakan Muharram, boleh. Atau kapan saja, sesuai kemampuan. Tapi, yang lebih ditekankan, yang hendaklah jangan kita tinggalkan adalah 10 Muharram. Karena Nabi SAW mengatakan, "Wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanata allati qablahu." Dan berpuasa pada 10 Muharram, aku harap kepada Allah akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Masya Allah, hanya 1 hari puasa menghapuskan dosa 1 tahun. Jadi jangan sampai kita sia-siakan. Lalu Nabi SAW disampaikan, "Ya Rasulullah, 10 Muharram itu juga diagungkan oleh orang-orang Yahudi." Maka Nabi SAW bersabda, "Fa'idha kanal amul mukbil insya'Allah sumnat tasi'ah." Kalau begitu, insya'Allah tahun depan, kita akan berpuasa juga di tanggal 9. Jadi hendaklah kita usahakan berpuasa perbanyak di bulan Muharram, minimalnya tanggal 10. Kalau kita tambah dengan tanggal 9, lebih afdal lagi. Kalau kita tambah lagi dengan hari-hari yang lain, maka tentu lebih afdal lagi. Inilah yang disunahkan. Di samping itu, silahkan memperbanyak amal soleh yang lainnya, karena bulan Muharram kan bulan haram. Dianjurkan memperbanyak amal soleh dan lebih hati-hati dalam terjerumus dosa. Lebih hati-hati jangan sampai kita terjerumus dosa. Namun, amal soleh yang ditekankan itu hanya satu, hanyalah puasa. Tapi yang lainnya perlu kita amalkan juga, kita perbanyak. Baca Quran, berumroh, memperbanyak sholat sunnah, dan lain-lain. Barangkali demikian, wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Ustaz, mohon izin satu pertanyaan terakhir, Ustaz ya. Baik. Ini pertanyaan dari online ini, Ustaz. Mohon izin bertanya, Ustaz, apakah Ibnu Hajar Al-Haytami termasuk salah satu ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ustaz? Dan juga ditanyakan di sini apakah Profesor Dr. Mustafa Dibugo termasuk ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ustaz? Jazakallahu khair. Yang pertama, Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, setahu ana termasuk ulama ahli sunnah, dan beliau termasuk pembesar mazhab Syafi'i. Namun tentu yang namanya ulama mesti ada kesalahannya. Akan tetapi kesalahan para ulama itu kita berikan udzur, karena mereka bukan sengaja salah, tapi mereka berusaha untuk berijtihad dalam menetapkan suatu hukum yang kemudian mereka tidak sengaja, ternyata hukum yang mereka tetapkan bertentangan dengan syariat, atau berijtihad dalam mensahihkan suatu hadis yang kemudian ternyata kalau diteliti lebih dalam hadisnya dhaif. Sehingga kesalahan-kesalahan para ulama ini harus kita berikan udzur, dan bukan malah kita cari pembenaran. Ini termasuk kesalahan fatal. Jadi 2 kesalahan dalam menyikapi ulama yang melakukan kesalahan. Yang pertama, orang-orang yang gulu kepada ulama. Sehingga meskipun ulamanya salah, dia berusaha mencari pembenaran. Dan yang kedua, kebalikannya, ketika ulama salah, mereka menjatuhkan, menghina, melecehkan.
Ini dua-duanya salah. Memang ada beberapa kritikan serius terhadap pendapat-pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, namun kita berikan udzur kepada beliau. Saya belum mendapati ulama yang mengatakan beliau itu bukan ahlus sunnah, melainkan ahlul bid'ah. Wallahu a'lam. Adapun yang kedua saya belum tahu. Mungkin perlu kita pelajari lagi. Mungkin ini saja, akhi. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, barakallahu fiik Ustaz atas ilmu yang disampaikan kepada kami semua dan juga pada jamaah dan pemirsa sekalian HBS TV dan TV Sunnah yang lainnya. Kami mohon undur diri dan juga kami mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan kami. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.